Sebelum kita mulai ada pesan penting nih, kalau ada komen judi, tolong diabaikan aja atau bantu report. Soalnya bot judi makin meresahkan. Dan buat kalian yang lagi nonton, mending stop judi, karena itu bisa merusak masa depan kalian. Guys, ada kabar keren nih. Motorola akhirnya balik lagi. Setelah sukses besar meluncurkan Motorola G45 5G. 25 Februari 2025, mereka telah menjual HP entry level mereka Motorola G45 di harga 2 juta kecil aja. Kabarnya mereka nggak cuma jualan HP entry level, tapi juga bakal ngeluarin mid-range yang siap mengguncang pasar. Kabarnya ada HP spek tinggi yang lagi diusahain buat masuk resmi ke Indonesia, termasuk seri premium seperti Motorola Edge 50 Neo, dan juga entry level Motorola G05 yang harganya cuma sejutaan aja. Dengan desain minimalis dan performa yang oke, gua yakin Motorola bakal jadi primadona baru di dunia smartphone. Bahkan Infinix pun bakal harus siap-siap waspada karena persaingan makin panas. Berbicara soal desain, ada penempatan kamera belakang berbentuk kotak lengkap dengan 2 kamera besar, mulai dari kamera utama telefoto sampai ultrawide bikin hasil jepretan makin kece. Bodi belakang dan frame sampingnya masih pakai plastik di versi standarnya, sementara yang premium dilapisin kulit, jadi tampilannya makin elegan. Bobotnya cuma sekitar 171 gram, ringan banget buat dibawa kemana-mana. Plus HP ini udah teruji dengan standar militer, tahan banting dan tahan air dengan rating IP68. Cocok banget buat kalian yang aktif dan nggak mau ribet. Secara keseluruhan, build quality Motorola ini tuh bener-bener juara kokoh tapi tetap ringan. Nggak heran kalau dia bisa ngalahin Infinix yang masih belum punya standar militer. Dengan harga 4 jutaan, kualitasnya udah pasti nggak main-main. Layar LTPOP OLED ini hadir dengan 1 miliar warna refresh rate 120 Hz, dan puncak kecerahan sampai 3000 nits, jadi tontonan kalian bakal makin hidup. Ukurannya 6,4 inci, dengan bezel super tipis dengan Full HD plus nggak kayak Samsung yang tebal, malah setara Infinix dalam ketipisan bezel. Fitur lengkap mulai dari HDR10+ sampai Dolby Vision, dan dukungan Widefine L1 buat Netflix, bikin nonton streaming dan gaming jadi makin nyaman meski ditatap lama-lama. Lanjut di segi hardware dan software, ponsel ini ditenagai Android 14 dengan dukungan hingga 5 upgrade Android besar. HP ini udah siap update-an terus. Di balik layar ada chipset MediaTek Dimensity 7300 fabrikasi 4 nanometer yang dikombinasikan sama RAM mulai dari 8 sampai 12 GB dan penyimpanan internal antara 256 sampai 512 GB. Nggak heran kalau performanya bisa bersaing dengan Xiaomi dan Infinix, karena chipset ini setara Snapdragon 7 Gen 3. Tambah lagi skor Antutu HP ini mencapai 675.000. Meski harganya cuma di kisaran 4 jutaan, performanya udah nendang abis, bisa dengan gampangnya bantai Samsung dan siap bersaing ketat sama Xiaomi serta Infinix. Jujur, gadget ini emang luar biasa. Pas banget buat kalian yang cari pengalaman maksimal tanpa harus keluarin budget gede. Dari sisi kamera, HP ini bener-bener juara. Dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel pakai Sony LWT700 OIS, ditambah kamera telefoto 10 megapiksel dengan OIS yang ngasih zoom optik 3 kali, plus kamera ultrawide 13 megapiksel. Nggak cuman itu, dia juga bisa rekam video 4K pada 30 fps dengan dukungan Gyro AIS dan OIS, siap menangkap momen dengan detail kece. Buat selfie ada kamera 32 megapiksel yang juga support 4K pada 30 fps. Pokoknya hasil kameranya mumpuni banget, memukau, dan siap bersaing bikin kompetitor ketar-ketir. Kalau ngomongin konektivitas HP ini bener-bener komplit. Mulai dari stereo speakers dengan Dolby Atmos, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, koneksi NFC, sampai fingerprint sensor di bawah display, semuanya siap temani aktivitas. Ditambah lagi ada hardware Gyro, vapor chamber cooling, X-axis linear motor, Smart Connect support, Moto Secure, dan tahan debu serta air dengan standar militer alias IP86. Emang sih kekurangannya HP ini nggak punya jack audio dan slot memory card, tapi buat kalian yang cari konektivitas maksimal, HP ini udah top banget. Satu-satunya kekurangan HP ini cuman ada di kapasitas baterainya guys. Dengan baterai 4310 mAh,
dan fitur pengisian cepat 68 watt. Meskipun performanya lumayan, tapi kalau dibandingin sama kompetitornya di kelas menengah, masih kurang deh buat yang butuh baterai tahan lama seharian. Di Pridavan, harga varian 8GB dan 256GB dijual sekitar Rp23.999 India atau sekitar Rp4.405.005. Dengan flash sale, kasih harga Rp22.999 India setara dengan sekitar Rp4.222.156. Menurut gua kalau HP ini masuk ke Indonesia dengan harga 4 jutaan, pasti bakal laris manis. Banyak banget yang udah pada beli varian segitu. Jadi bukan cuma jual nostalgia, tapi juga spek tinggi yang nggak main-main. Bayangin aja kalian bakal dapet layar jernih dengan bezel tipis, desain keren dan clean, chipset Gahar Dimensity 7300 Ultimate, kamera setara flagship, plus udah standar militer IP68. Xiaomi dan Infinix harus waspada karena kalau HP ini resmi masuk ke Indonesia, siap-siap deh jadi pesaing serius. Sayangnya Motorola Indonesia masih diem-dieman soal kapan HP ini bakal hadir di tanah air. Dan gua berharap Motorola Indonesia mau masukin HP ini ke Indonesia. Tolong untuk Motorola Indonesia dengarkan fans Motorola yang udah kangen HP terbaru dari brand lawas ini.